wabarakatuh. Kami dari Fasda Literasi Numerasi POP LP Ma'arif. Dan kali ini saya sebenarnya bersama tim ada Bu Istiqomah dan juga ada Pak Rian sedang berkunjung tentang pelaksanaan implementasi dari literasi numerasi yang ada di SD Negeri Timbul Harjo. Dan kali ini saya bersama Ibu Erna, Pak. Erna, dan beliau ini pengampu dari wali kelas 4. Dan saya akan tanya-tanya tentang pelaksanaan literasi khususnya yang ada di SD Negeri Timbul Harjo. Tapi saya ingin tahu Ibu, literasi selama ini yang sudah dilaksanakan SD Timbul Harjo itu literasi yang seperti apa? Kemudian media yang digunakan itu apa saja? Literasi yang ada di SD Negeri Timbul Harjo itu sudah lama kita menerapkan literasi. Selain di perpustakaan ada pojok baca, Pak. Pojok baca masing-masing kelas. Kemudian kita tingkatkan lagi berada di beberapa teras kelas seperti depan teras kelas 2, pojok kelas 5 dan depan kelas 4. Dan kita juga ada pembiasaan 15 menit sebelum pembelajaran, itu ada di hari Kamis dan hari Sabtu. Dan selain itu kita juga ada mading juga kita contohnya seperti ini, dan ini hasil karya anak semua. Kebetulan ini kemarin kita anak-anak menjuarai lomba mading juara 3 tingkat gugus. Tingkat gugus ya? Ya. Dari 7 SD alhamdulillah kita menang juara 3. Kemudian ini hasil karya anak-anak, gambar bercerita, Pak. Ya. Gambar bercerita ini ditempelkan di mading biar semua anak-anak tahu dan termotivasi untuk lebih baik lagi dalam melatih menulis, membaca, dan berkreasi. Jadi mading ini dibuat untuk motivasi siswa juga ya, supaya karyanya kelihatan ketika yang bagus akan dipajang dan sebagainya, gitu ya Bu ya? Ya, dan itu untuk atau semua karya bisa dipajang? Sebenarnya semua karya bisa dipajang, tapi karena tempatnya itu terbatas, maka kita ambil yang beberapa terbaik, dan itu kita juga tidak pilih kasih. Kita justru untuk memotivasi anak-anak agar bagaimana caranya karyanya bisa dimuat di mading sekolah atau di papan pajangan kelas. Seperti itu. Saya lihat tadi di kelas sudah luar biasa ya. Tempelan literasinya itu sudah luar biasa, dan ada pojok baca dan pembiasaan 15 menit. Apakah pembiasaan 15 menit, pojok baca, perpustakaan ini merupakan suatu gerakan sekolahan yang sudah ada kebijakan dari kepala sekolah seperti itu? Alhamdulillah sudah termuat di dalam kurikulum ya, tentang pembiasaan 15 menit sebelum membaca, terus wajib kunjung perpustakaan, itu juga ada jadwalnya, juga ada dokumennya setiap anak yang berkunjung itu, Pak. Terus kemudian kita juga setiap hari Senin jam 9 itu juga ada kunjungan perpustakaan keliling daerah dari Dinas Kabupaten Sleman. Beliau menyediakan buku-buku yang bisa dipinjam anak, seperti itu. Jadi ada katakanlah komponen pendukung ya, dari dinas itu tadi. Nah, kita tahu Bu, literasi itu kan ketika kita lihat dari Mas Menteri Kebijakan di Kemendikbud gitu ya, ada 6, ada literasi baca tulis, kemudian ada literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, finansial, dan budaya kewarganegaraan. Apakah 6 literasi jenis ini sudah diterapkan semua di SD Negeri Timbul Harjo? Insya Allah sudah, tapi untuk jenisnya kita kurang tahu karena kita taunya hanya melakukan secara otodidak, dan apa yang viral, apa yang ingin kita ekspresikan, ya itu yang kita lakukan. Jadi untuk jenis-jenisnya saya kurang tahu, cuma taunya literasi baca tulis, digital, numerasi, hanya itu saja, Pak. Yang lain nggak tahu namanya. Iya. Tapi memang artinya saya lihat tadi sekolah ini sudah hampir semua menerapkan ya. Jadi budaya juga sudah mulai di cover gitu ya, melalui simbol-simbol, gambar-gambar yang ada di kelas dan lain sebagainya itu. Nah, selama ini kira-kira untuk mendukung literasi digital, karena tadi salah satunya yang ditahu Bu Erna adalah literasi digital, itu seperti apa implementasinya, atau sampai baru tahap sosialisasi atau bagaimana? Kebetulan di sini kan juga ada les TIK ya, Pak. Kalau les TIK itu biasanya sama gurunya diajari Canva. Nah, di situ juga anak-anak diajari untuk berekspresi, untuk menulis
apa yang anak-anak inginkan. Nah, di situ mulai dari situ Pak, literasi digital anak-anak itu untuk berkarya seperti itu. Terus untuk yang anak-anak juga bermain sosial media, kemudian suka membuka IG dari SD Timbul Harjo. Di situ juga ada apa ya? Ada tulisan-tulisan yang mereka buat dipajang di situ atau dari gurunya, seperti itu sih Pak. Berarti untuk mengikuti tren saat ini, sekolah juga sudah memiliki Instagram, YouTube, sudah memiliki YouTube. Insya Allah ini website ya Mbak, website ya. Ya, segera akan di launching seperti itu ya. Insya Allah. Nah, penggunaan YouTube, Instagram itu efektivitasnya untuk pembelajaran seperti apa? Ya, untuk dari Instagram kebetulan di sini yang mengelola Instagram itu dari beberapa guru muda adminnya, dan itu biasanya ada event, misalnya ada peringatan hari apa, terus ada lomba apa, kita biasanya pajang di situ Pak. Dan kemudian untuk YouTube sendiri, misalnya kita ada event apa, siaran langsung, kita juga terekam di situ kemudian dimasukkan ke YouTube. Untuk pembelajaran sendiri bisa digunakan juga, misalnya seperti yang kita tampilkan tadi untuk pelajaran agama, itu kita juga dokumentasi biar anak-anak besok bisa melihat, oh dulu aku SD ternyata seperti ini, kayak seperti itu sih Pak. Tadi kan ada juga pojok baca, kemudian ada gambar-gambar yang begitu banyaknya. Ini bagaimana Bu Erna dalam supaya pembelajaran terintegrasi dengan gambar-gambar sebel-sebel ini? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk menggunakannya atau hanya sekedar dibaca atau dipajang saja begitu? Kebetulan kita disesuaikan dengan tema pembelajaran ya. Nah, kebetulan di kelas 4 ini kemarin kan kita membuatnya pada saat semester 1 Pak. Nah, kebetulan semester 1 itu contohnya seperti ada alat musik, kemudian rumah adat, kemudian juga dari agama sendiri tentang malaikat-malaikat. Jadi tidak asal semuanya itu dipasang. Jadi terintegrasi oleh pembelajaran biar anak-anak itu juga ingat, oh dulu aku belajar ini rumah apa seperti itu. Jadi ingatan mereka tidak hanya sekedar sudah pernah belajar, buka terus sudah lupa. Boleh dikatakan kalau kelas 3 ini itu sudah kelas 4 ya. Kelas 4 ini tidak ada masalah tentang membaca huruf, suku kata sudah tidak ada ya. Sudah ketingkatan pemahaman gitu ya. Ya, beberapa ada Pak. Karena kita juga punya siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Bukan kebutuhan khusus Pak, tapi keterlambatan dalam memahami buah soal dan materi. Nah, itu juga kita adakan. Kebetulan ada yang membantu Pak, dari misalnya mahasiswa, ada yang mau les baca tulis, itu kita bantu di situ. Kalau dari guru pribadi, misalnya kita kasih soal yang misalnya remedi, kita kasih soal yang lain daripada anak yang tingkatnya di atas dia. Jadi artinya punya waktu khusus untuk memberikan sesuatu yang lebih ya. Pendampingan. Kemudian kalau dari les sendiri kebetulan saya pecah jadi 2. Jadi yang menengah ke bawah sama menengah ke atas. Tujuannya untuk biar efektif juga kondisi dalam kelas juga, terus anaknya juga tidak sungkan untuk bertanya atau apa ya. Saya ingin melihat anak itu kemampuannya seberapa kalau misalnya saya pecah, dan berusaha apa mereka untuk memecahkan masalah itu. Jadi artinya itu sudah kepada pemahaman dan memberikan solusi ya, memberikan critical thinking kepada mereka. Bertahap Pak, semuanya berproses. Ya, kemudian ini Bu, media yang digunakan selama ini apa saja? Media yang digunakan? Media literasi ya. Iya, literasi kan banyak ya Pak, dari buku, dari lingkungan sekitar. Jadi saya menerapkan ke anak-anak yang terutama yang belum bisa membaca itu tidak harus dengan buku. Misalnya kalian berangkat sekolah melewati jalan, kan ada beberapa baliho atau tulisan, itu tak suruh baca Pak. Jadi biar tidak bosan dan hal-hal sederhana saja. Misalnya ada tulisan toko busum, itu dibaca aja nggak apa-apa. Nanti kan lama-lama kosakatanya mereka tuh bertambah. Jadi kan kalau kita sodori buku terus, nanti anak itu malah suntuk, malah bacaannya panjang banget, jadi malah bosan seperti itu. Jadi bukannya menambah, malah kayaknya
anak itu kalau disodori buku itu malah pusingnya 7 keliling gitu loh Pak. Yeah. Terutama misalnya kalau kita kasih seperti ini mungkin ada yang menarik ya Pak, ada gambar, ada mereka buat sendiri gitu ya. Iya, itu komik juga sering diberikan. Komik belum, tapi cuma seperti ini, cerita bergambar. Dia buat sendiri cerita bergambar atau memang ada guru khusus? Kalau yang cerita bergambar ini dari gurunya misalnya ngasih petunjuk anak-anak buat cerita bergambar, temanya bebas atau temanya ini, nanti anak-anak berekspresi. Oke. Nah ini sedikit tambahan gitu Bu. Kira-kira untuk memberikan motivasi pada siswa, apakah ada program literasi bagi gurunya, karyanya misalnya berupa buku, berupa apa gitu yang bisa dijadikan motivasi untuk dia seperti apa, atau mungkin gurunya sering ikut lomba juga sehingga dipamerkan karyanya atau bagaimana? Kalau untuk literasi sendiri itu gurunya belum ya Pak untuk lomba literasi ya. Cuma kemarin itu ada beberapa lomba, baru kanvas sih Pak. Baru kita buat kanvas, terus kita ada tulisan-tulisan sederhana. Itu juga kita sudah ajarkan ke anak sih. Ke anak itu ya. Untuk dijadikan nanti salah satu bahan kompetisi ya. Kemarin juga kita ngajari buat mini book, walaupun yang sederhana, misalnya kelas bawah itu kita buat Pancasila biar hafal ya gitu, pakai mini book itu kan mudah digambar-gambar seperti itu. Itu sederhananya. Mini book sudah dibuat, sudah. Book, nah itu yang belum ya. Ya nanti coba big book dengan boleh dengan karya guru sendiri, boleh dengan di print atau mungkin nanti hanya gambar terus nanti yang cerita adalah anak gitu. Kita bahas seperti itu ya. Dan ya saya yakin SD Negeri Timbul Harjo akan lebih bagus lagi. Amin. Dan lebih maju lagi. Amin Pak. Dan saya kira dengan pendampingan FASDA seperti ini ada sesuatu yang beda dan tambahan gitu Bu. Ya jelas Pak, kita bisa jadi mengenal jenis-jenis literasi yang tadinya saya nggak tahu, tapi saya pernah mempraktekkan. Saya pernah membuat, tapi oh ini ternyata ini seperti itu. Kemudian yang tadinya saya nggak kenal mini book dan big book, itu ternyata saya juga pernah membaca atau melihat, tapi nggak tahu namanya seperti itu. Terakhir closing statement ya, kita ucapkan terima kasih pada LP Ma'arif yang telah membuat program POP literasi numerasi. Saya mewakili SD Negeri Timbul Harjo dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Timbul Harjo semua mengucapkan banyak terima kasih kepada LP Ma'arif yang selama ini sudah mendampingi dan berkenan membimbing kita semua untuk mengenal literasi dan numerasi. Dan semoga SD Negeri Timbul Harjo kedepannya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Dan guru-gurunya juga tambah semangat, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Baik, kita tutup dengan salam literasi ya. Salam literasi. Assalamualaikum.